Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Jadi, pada kesempatan kali ini, kakak dari Prodi PGMI semester 4 akan menjelaskan materi KPK pada kelas 5 melalui media belajar digital. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 unit 2 dari mata kuliah Matematika Dasar dengan dosen pengampu Bu Nina Rahayu MPD dengan Kakak Desi Rahayu Boru Harahap yang akan menjelaskan materi KPK dan Kak Tria Ayuning Tias yang nantinya akan menjelaskan FPB dan Kak Nailul Mahfiroh yang akan menjelaskan materi bilangan prima. Langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi, materi pertama yaitu membahas materi KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan, kakak ingin adik-adik untuk mengingat kembali apa sih yang dimaksud dengan kelipatan. Jadi, kelipatan adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan bulat positif. Misalnya, kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Selanjutnya, apa itu kelipatan persekutuan? Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Contohnya, kelipatan dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Kelipatan dari 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Jadi, kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah 12, 24, 36, dan seterusnya. Lalu, apa itu kelipatan persekutuan terkecil atau KPK? Kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan yang paling terkecil dari 2 atau lebih bilangan selain 0. Atau bisa diartikan kelipatan yang sama. KPK ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya untuk menentukan waktu yang sama ketika dua kejadian yang berbeda terjadi secara berulang, seperti jadwal lampu lalu lintas atau bel sekolah, dan masih banyak kejadian lainnya. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mencari KPK, diantaranya yang pertama, dengan menyebutkan kelipatan masing-masing bilangan, lalu mencari yang sama dan paling kecil. Caranya, pertama tuliskan beberapa kelipatan dari masing-masing bilangan, selanjutnya cari kelipatan yang sama dan pilih yang paling kecil. Cara yang kedua, dengan faktorisasi prima, yaitu memecahkan bilangan menjadi perkalian faktor-faktor prima. Caranya, pertama, uraikan setiap bilangan menjadi faktor prima, lalu ambil semua faktor prima yang muncul, kemudian pilih pangkat tertinggi dari masing-masing faktor prima, dan kalikan semuanya. Contoh, jadi setelah kita menghitung hasil dari KPK 12 dan 18, kita melihat faktor primanya. Dari 12 ada 2, 2, dan 3. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3, dan 18 ada faktor primanya 2, 3, dan 3. Jadi 3 pangkat 2 dikali 2. Ini ada kesalahan dikali 2. Jadi KPK-nya kita ambil yang paling besar, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, 3 pangkat 2, hasilnya sama dengan 4 dikali 9 sama dengan 36. Selanjutnya dengan menggunakan tabel atau diagram pohon faktor untuk mempermudah mencari KPK secara sistematis. Bisa dilihat seperti gambar di bawah ini. Jadi pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan cara menentukan KPK menggunakan pohon faktor, yaitu pertama kita tulis dulu. Jadi di sini kita cari KPK dari 20 dan 30. Jadi kita tulis dulu yang pertama KPK 20, kelipatan 20, yaitu 20 dapat dibagi 2, hasilnya 10, dibagi 2 lagi, hasilnya 5, sudah habis. Jadi 20 sama dengan 2 dikali 2 dikali 5 atau 2 pangkat 2 dikali 5. Selanjutnya kita hitung yang 30 dibagi 2, paling kecil dibagi 2,
hasilnya 15. Selanjutnya 15 dibagi 3, bisa dibagi 3, hasilnya 5. Jadi 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Cara menentukan KPK-nya sama dengan kita ambil yang paling besar, 2 pangkat 2 dikali 3. Ini karena sama tidak ditulis. Selanjutnya dikali 5 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 dikali 15 sama dengan, kita hitung dulu sama-sama, 15 dikali 4 sama dengan 4 kali 20, 4 kali 5 20, 1 4 tambah 2 6, jadi hasilnya 60. Selanjutnya kakak akan menjelaskan bagaimana cara menentukan KPK menggunakan diagram tabel. Jadi di sini kita ingin mencari KPK dari 36 dan 40. Kita buat tabel dulu. Di sini kita tulis pembagi, kita buat garis ke bawah. Selanjutnya kita buat bilangan 36-nya pertama. Selanjutnya kita tarik garis. Selanjutnya kita buat bilangan keduanya 40. Sekarang kita hitung dari bilangan terkecil. 36 dapat dibagi 2, hasilnya dibagi 2 hasilnya 20. Selanjutnya dibagi 2 hasilnya 9. 20 dibagi 2 hasilnya 10. Selanjutnya lagi dibagi 2 hasilnya 3. Di sini hasilnya 5. Selanjutnya dibagi 3, sini turun 3, dan di sini hasilnya 5 karena tidak bisa, turun 5. Selanjutnya dibagi 3 lagi, jadi 1, turun 5. Terakhir dibagi 5, turun 1, ini 1. Jadi cara menentukan KPK-nya sama dengan sini 2-nya ada 3, kita tulis 2 pangkat 3, 3-nya ada 2, jadi 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 dan dikali 5. Jadi sama dengan ini hasilnya 8 dikali 3 pangkat 2 hasilnya 9 dikali 5 sama dengan 360. Nah, di sini kakak membuat pertanyaan berupa kuisis yang dapat adik-adik akses melalui link di bawah ini. Adik-adik bisa mencoba langsung latihannya baik di rumah maupun sekolah. Jadi sistem di kuisis ini, jika adik-adik ingin menjawab soal, nantinya adik-adik harus konfirmasi ke teacher atau pembuat soal tersebut. Jadi nanti jika adik-adik ingin memainkan game tersebut, konfirmasi ke nomor kakak yang sudah ada di biodata penyusun di lembar akhir. Harapannya dengan media ini bisa membantu adik-adik memahami konsep KPK dengan lebih mudah dan menyenangkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kakak jelaskan. Selanjutnya kakak serahkan kepada Kak Tria Ayunintias sebagai pemateri selanjutnya yang akan membahas materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Tria Ayunintias Nasution. Jadi di sini kakak akan melanjutkan penjelasan tentang materi FPB, yaitu faktor persekutuan terbesar. Sebelum masuk ke materi, kakak ingin adik-adik sekalian untuk mengingat kembali apa yang dimaksud dengan faktor. Nah, jadi yang dimaksud dengan faktor adalah suatu bilangan yang dapat membagi bilangan lain secara merata tanpa sisa. Dapat kita lihat pada contoh bahwa faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12, dan faktor dari 18 yaitu ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Kemudian ada faktor persekutuan. Apa sih yang dimaksud dengan faktor persekutuan? Faktor persekutuan adalah bilangan yang sama yang dapat membagi 2 atau lebih bilangan secara habis. Nah, pada contoh itu terdapat faktor persekutuan antara 12 dan 18.
Jadi yang menjadi faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6 karena bilangan tersebut dapat membagi bilangan 12 dan 18. Selanjutnya, apa itu FPB? FPB adalah faktor persekutuan terbesar dari bilangan bulat terbesar yang sama-sama dapat membagi habis kedua bilangan bulat tersebut. Contoh, faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Maka FPB dari 12 dan 18 sama dengan 6 karena 6 merupakan bilangan bulat terbesar yang sama-sama membagi habis kedua bilangan tersebut. Adapun cara yang dapat kita lakukan untuk menentukan FPB, yang pertama dengan menentukan faktor kelipatan terbesarnya. Jadi cara ini sudah kita terapkan pada penjelasan sebelumnya, di mana tahap pertama yang kita lakukan yaitu menentukan faktor dari masing-masing bilangan. Yang kedua, kita mencari faktor yang sama. Dan yang ketiga, kita menentukan faktor persekutuan yang paling besar. Selanjutnya, cara yang kedua, kita bisa menggunakan diagram pohon faktor dan diagram tabel. Nah, dapat kita lihat pada gambar 1.4 itu merupakan pohon faktor dan pada gambar 1.5 itu merupakan tabel. Kemudian cara yang terakhir dengan menentukan faktorisasi prima dari bilangan-bilangan yang ada. Nah, langkah yang pertama, faktorkan setiap bilangan menjadi perkalian faktor prima. Kemudian yang kedua, identifikasi faktor prima yang sama. Kemudian yang tiga, ambil faktor dengan pangkat terkecil. Dan yang keempat, kalikan faktor-faktor tersebut. Contoh, FPB dari 12 dan 18 dengan faktorisasi prima adalah, nah, faktorisasi prima dari 12 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3. Dan dari 18 ada 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, di sini kan kita ambil dulu faktor yang memiliki pangkat terkecil, berarti 2 dan 3. Jadi FPB-nya adalah 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Jadi FPB dari 12 dan 18 dengan menggunakan faktorisasi prima adalah 6. Kakak ingin menguji kemampuan adik-adik selama kita memaparkan materi ini dengan mengklik link. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama kakak Nailul Makfirah. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan materi bilangan prima, serta bagaimana cara menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, dan FPB atau faktor persekutuan terbesar dengan menggunakan faktorisasi prima. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian bilangan prima. Sebelumnya adik-adik udah tahu belum apa sih bilangan prima itu? Jadi, bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan dirinya sendiri. Contoh bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Yang kedua ada faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah proses menguraikan suatu bilangan menjadi perkalian faktor-faktor primanya. Contoh faktorisasi prima 12 dan 30. 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3 dan 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. Di bawah ini adalah contoh pohon faktor yang dimana faktorisasi prima ini 12 dan 30. 12 sama-sama dibagi 2. 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Di sampingnya itu ada 30. 30 dibagi 2, sama-sama dibagi 2, 15. 15 dibagi 3, 5. Selanjutnya ada cara menentukan KPK dan FPB dengan faktorisasi prima. A. Uraian setiap bilangan menjadi faktor prima. Contohnya 12
sama dengan 2 kali 2 kali 3. Dan 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. Yang B, menentukan KPK. Yang pertama, ambil semua faktor prima yang muncul dengan pangkat tertinggi. Jika ada faktor yang sama, pilih angka yang terbesar. Yang kedua, kalikan semua faktor prima yang sudah diambil. Contohnya, KPK dari 12 dan 30 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 sama dengan 60. Yang C, menentukan VPB. Yang pertama, ambil semua faktor prima yang sama dengan pangkat terendah. Jika ada faktor yang sama, pilih pangkat yang terkecil. Yang kedua, kalikan semua faktor prima yang sudah diambil. Contohnya, VPB dari 12 dan 30 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, adik-adik, di bawah ini adalah ada game seru yang telah kakak buat, yang dimana kalian harus membuka link yang ada di bawah ini. Boleh juga pakai barcode yang telah kakak sediakan di bawah ini.